Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nurseri. Pada video kali ini saya akan bahas tentang keluhan kawan-kawan jika anggur Jupiter itu jika dibuang tunas airnya di cabang tersier, dan ketika tunas air di cabang tersier dibuang dan cabang tersier ini ujungnya ditahan, seringkali batnya pecah duluan seperti ini. Lalu apa yang harus dilakukan pada saat seperti ini? Ini sedang ditahan sampai ujung ya, belum kita pangkas. Nih, tetapi di sini bat pecah duluan. Ini sebagai pertanda bahwa nutrisi terpusat di titik-titik bat pecah ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Oke, jika ini dari sini, nih kita hitung ya. 1, 2, 3, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya biasa melakukan pemangkasan pembuahan di bat ke-6. Dan kebetulan cabang tersier ini yang kita buat ini sudah kita tahan di 15 daun. Tunas air kita buang dan bat ke-6 ini pecah. Nah, sampai di sini kawan-kawan sering mengeluhkan solusinya bagaimana? Padahal tanaman ini baru dilakukan pembentukan cabang, belum dibuahkan karena cabang belum serentak. Oke, jadi dengan kondisi seperti ini, kita harus melakukan pemangkasan di titik bat ke-6 yang dia sprout. Nih seperti ini. Ini kan pecah di sini. Jadi, nah, jawaban dari pertanyaan rekan-rekan, nah ini ujungnya sudah kita tahan juga, yang mengeluhkan bagaimana jika batnya pecah pada saat pembentukan cabang tersier akibat dari tunas air yang kita buangi, apa yang harus dilakukan? Nah, kalau demikian, kita akan melakukan pemangkasan di bat ke-6. Jika ini tidak sprout di bat ke-6, yang sprout bat ke-4, kita akan melakukan pemangkasan juga di bat ke-4. Jadi 4 sampai 6 pilihannya. Untuk apa? Jadi jawaban dari pertanyaan itu adalah dilakukan pemangkasan. Untuk apa? Untuk kita buahkan. Gitu ya. Dengan pemangkasan ini kita berharap cabang ini menghasilkan bunga. Betul apa tidak yang saya lakukan ini, jika cabang yang kita pangkas ini nantinya menghasilkan bunga, meskipun kita baru berikan pupuk vegetatif berupa unsur hara makro primer NPK seimbang ya. Nah, ini adalah cabang yang ke arah sini. Cabang yang ke arah sana, ini dalam satu tersier ini, kasusnya sama, pecah duluan sebelum kita lakukan pemangkasan ketika sedang kita tahan. Apakah dia membawa klaster bunga ketika kita pecahkan? Dan ternyata membawa klaster bunga. Seperti ini. Agak sulit saya ambil gambarnya. Nih. Terlihat ya. Menghasilkan klaster bunga. Itu pun sama yang di bawah. Jadi jika bat pecah duluan di bat 4 sampai 6, segera lakukan pemangkasan. Maksimalkan sekalian. Jangan dibuang, maksimalkan sekalian aja. Karena meskipun kita menginginkan pembuahan nanti, tapi tanaman ini sudah minta dibuahkan di titik ini. Dan nutrisi sedang terkumpul di titik yang sedang batnya pecah ini, bat break ini. Bat sproutnya ya. Nah, itu sudah membawa klaster bunga. Cabang yang ke sini juga kasusnya sama. Kita pangkas. Daun ini kita buang setelah bat yang sprout ini menampakkan klaster bunganya. Baru daunnya kita buang. Sama kasus yang di sebelah sini. Ini juga pecah tadinya. Nah, ini Jupiter sampai
matang full nih. Nih. Ini sudah seprut dan kelihatan membawa klaster bunga. Kita buang daunnya di sini. Oke. Nah, daun-daun yang menutupi ini kita hilangkan supaya kena terpaan sinar matahari dan terhindar dari jamur. Tuh. Kelihatan ya klaster bunganya ya. Nih. Cukup besar. Jadi nggak usah khawatir teman-teman yang mengalami kasus yang sama ketika tersier sedang ditahan dan batnya pecah di bat 4 sampai ke 6 akibat tunas airnya dibuang. Apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah lakukan pemangkasan pembuahan. Gitu ya. Jadi nggak usah bingung untuk teman-teman. Jadi nggak usah bingung, lakukan pemangkasan untuk sekalian kita buahkan. Itu banyak yang bertanya ke saya, bagaimana solusinya jika permasalahan tersebut terjadi. Ini khususnya pada varian Jupiter, varian Harold, Heliodor, dan beberapa varian lainnya. Untuk varian-varian yang tergolong genjah. Ketika batnya pecah, pada saat kita tahan, kita harus memilih bat ke-4 sampai ke-6 untuk kemudian kita lakukan pemangkasan pembuahan. Jadi nggak usah ragu-ragu. Sudah banyak contohnya. Sama yang seperti ini. Ini dulu juga pecah. Saya pangkas sekalian. Jadi bat yang pecah kita tumbuhkan sekalian. Kita maksimalkan di titik ini untuk kita jadikan cabang pembuahan dan berhasil membawa klaster bunga. Jadi kalau sudah pecah seperti itu nggak usah ditunda, pangkas saja, buahkan sekalian. Karena tanaman mintanya sedang dibuahkan. Nutrisi yang dibutuhkan sudah mencukupi untuk dia berubah ke fase generatifnya. Sampai di sini paham ya rekan-rekan? Ini juga sedang kita tahan seperti ini. Ini sedang membawa klaster bunga. Di sebelah sini dulu kita panen, itu kita pangkas. Ini menghasilkan klaster buah 2 dompol. Ini kita tahan lagi, kita teruskan cabangnya, kita tahan di bat 15. Tunas air terujung kita sisakan 1 seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti ketika bat-bat ini sudah menyembul, baru kita memilih pemangkasan, dihitung dari buah ini maksimal 6. 4 sampai 6 juga dari klaster buah ini. Tunas air dibuang, batnya langsung menyembul. Terisi ya. Jadi sewaktu-waktu kita melakukan pemangkasan, cabang-cabang ini siap untuk dibuahkan. Karena kita menahan ini dan membuang tunas air sejatinya sedang menabung nutrisi untuk tertahan di bat-bat generatifnya. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.